Masih menjanjikan gak sih menjadi seorang YouTuber itu? Kalau kita ngomonginnya 1-2 tahun belakangan sebenarnya Kang, YouTuber itu sebenarnya bukan salah satu profesi yang seksi lagi sih. Banyak sekali public figure yang kemudian beralih menjadi content creator. Salah satunya di YouTube memang gitu. Tapi tidak semua orang yang beralih jadi YouTubers itu bisa survive juga. Kaitannya sama konsistensi gitu. Mungkin beberapa public figure bisa dapat apa yang mereka mau di YouTube dengan jutaan subscribers, terus kemudian konten mereka juga kayak selalu viral, trending segala macam. Tapi nggak semuanya Kang. Kalau Mas Edi sering ngomong tuh, menurut beliau yang penting itu bukan konsistensi aja, tapi dedikasi. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. 16 Desember 2023 channel ini launching. Ya memang begini sebenarnya penting karena banyak orang-orang yang mau belajar, tapi kan sekarang nyari pendidikan orang tuh kadang-kadang malas baca buku. Nah, jadi ini ada saya bacain. Nah, dibacain tapi Siap. diambil penting-pentingnya, terus ketika tertarik pada satu mereka baru bisa baca semuanya tuh. Betul sekali. Baru bisa baca semuanya. Jadi ini luar biasa. Ya, terima kasih. Nanti saya coba mungkin ini dari sini ada berapa yang saya juga belum baca. Silakan bergabung Dr. Dede Mulyana. Dan sekarang saya kedatangan tamu istimewa. Guru saya pada saat kami mulai setup channel Dr. Demul. Kita sambut saja Rifa Bahtiar. Beliau adalah tim leader dari Close the Door. Wah, terima kasih Mas Rifai. Berlebihan deh lu. Agak berlebihan. Ya gak apa-apa karena memang kita belajar waktu itu ya di satu inkubator dan banyak sekali dapat masukan. Ya intinya adalah saya ingin sharing juga ke lebih banyak orang, Mas Fai. Terkait dengan bagaimana sih terkait dengan perkontenan terutama YouTube gitu. Iya. Mas Fai, saya mau tanya nih, saya juga dulu masuk YouTube atau jadi YouTuber, ini kan melihat bahwa ada orang lain yang sukses nih. Dan itu juga mungkin dilihat oleh generasi muda saat ini, bahkan anak-anak banyak kalau yang ditanya itu mau jadi YouTuber. Masih menjanjikan gak sih menjadi seorang YouTuber itu? Kalau kita ngomonginnya 1-2 tahun belakangan sebenarnya Kang, YouTuber itu sebenarnya bukan salah satu profesi yang seksi lagi sih gitu, karena sudah banyak platform kan. Sekarang ada TikTok, ada Instagram gitu, dan kayaknya uang pun juga di Instagram cukup deras gitu, apalagi di TikTok gitu karena ada program afiliasi segala macam. Tapi kalau menurut saya YouTuber sendiri tuh masih punya posisi yang jatuhnya eksklusif untuk di dunia perkontenan gitu, karena konten yang disajikan di YouTube itu biasanya lebih in-depth. Lebih panjang gitu secara durasi. Kemudian dia juga sumber pemasukannya banyak. Kalau di YouTube tuh kita bisa dapat duit dari AdSense. Kemudian sekarang sudah ada merchandise, sudah bisa afiliasi juga di link komen. Kemudian ada lagi yang untuk subscribers, yang subscribers kalau nggak salah. Terus ya itu sih. Jadi poin-poin itu udah nambah tuh dari yang dulu cuma ada AdSense doang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah YouTube masih menguntungkan? Masih banget menguntungkan gitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang emang mau investasi waktunya untuk bikin program jangka panjang gitu sih. Iya. Untuk konsisten di YouTube itu seperti saya kan memang gak mudah juga nih, harus nyempatin waktu ya. Betul. Termasuk teman-teman mungkin selain channel ini banyak mungkin ribuan atau bahkan jutaan channel lainnya di luar sana gitu ya. Nah tapi kadang-kadang ada channel yang dibesut oleh orang terkenal, itu cepet banget tuh dapat subscribernya, bahkan viewsnya. Pertanyaan saya, apakah YouTube ini ya agak gak fair sih? Orang terkenal, orang yang punya posisi entah artis atau apapun gitu, itu lebih cepet ya dapat subscriber dan viewsnya? Aku bisa bilang gak juga sih. Oh gak juga? Gak juga. Jadi gini, memang dulu tuh YouTube itu justru banyak banget sih YouTubers yang dulu justru backgroundnya itu bukan siapa-siapa. Mungkin kalau zaman dulu tuh ada Raditya Dika, kemudian ada Reza Arab, dulu ada Skinny Nation juga gitu. Mereka tuh kan basically pada waktu itu bukan public figure gitu. Bukannya mulainya mereka setelah terkenal ya? Bukan, belum. Oh belum. Jadi sebenarnya bukan kayak misalnya kalau sekarang kayak ada Andre Taulany masuk YouTube gitu. Itu kan memang basically dia adalah public figure yang sudah punya banyak market ya. Itu market itu udah luas gitu. Penontonnya banyak. Tapi di zaman dulu mereka tuh harus gain penonton gitu. Dan itu mereka lakukan selama bertahun-tahun sampai akhirnya dianggap sebagai founding fathers YouTube Indonesia misalnya. Tapi kalau misalnya sekarang memang
banyak sekali public figure yang kemudian beralih menjadi content creator. Salah satunya di YouTube memang gitu. Tapi tidak semua orang yang beralih jadi YouTubers itu bisa survive juga. Kaitannya sama konsistensi gitu. Mungkin beberapa public figure bisa dapat apa yang mereka mau di YouTube dengan jutaan subscribers, terus kemudian konten mereka juga kayak selalu viral, trending segala macam. Tapi nggak semuanya, Kang. Jadi kayak bisa dihitung jari juga gitu. Seberapa banyak sih public figure yang kemudian berhasil di YouTube apalagi gitu ya. Cuman memang orang biasa pun sekarang kalau misalnya mau nyoba di YouTube bisa gitu. Tidak ada masalah dan tidak usah khawatir. Tapi memang kuncinya di konsistensi tadi. Jadi kalau tanpa konsistensi ya mereka gak akan jadi siapa-siapa. Saya ingat sih waktu itu beberapa tahun yang lalu, mungkin pas sebelum pandemi, ada yang namanya Pak Dul. Pak Dul, dia punya channel itu kalau gak salah tuh Guyon Waton atau apa gitu. Tapi dia bisa loh dengan uniqueness-nya dia sebagai orang desa yang ceritanya polos dan gak tahu apa-apa. Walaupun sebenarnya dia pinter banget, dia bisa gain banyak subscribers dan viewers gitu. Sehingga akhirnya kontennya banyak ditonton di setiap episodenya gitu sih Kang. Jadi gak usah khawatir dengan itu sih sebenarnya. Ya udah, siapapun bisa bikin YouTube sebenarnya. Gitu. Siapapun bisa bikin YouTube, gak harus artis gitu ya, gak harus terkenal. Gak harus artis, atau gak harus maksakan diri bikin sesuatu yang unik tapi melanggar hukum gitu ya. Jangan. Atau moral gitu ya. Kan kita tahu ya ada yang seperti itu juga gitu ya. Justru jangan itu. Jangan, fokusnya tuh jangan ngejar viralitasnya sih. Karena banyak banget orang yang kayak gue pengen jadi content creator tapi gimana cara biar viral. Sebenarnya bukan itu sih. Gimana caranya biar konsisten. Ini itu sih. Biar konsisten. Itu penting banget ya. Karena memang konten adalah rajanya gitu. Tapi konsistensi adalah kuncinya. Jadi kalau misalnya kita gak punya konsistensi yang besar untuk bikin konten, apalagi long run seperti YouTube dengan effort yang cukup banyak dibandingin kalau kita bikin konten di Instagram atau di TikTok, itu tuh orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang konsisten itu sih Kang. Boleh tahu Mas Fai, kira-kira seberapa konsisten sih, katakanlah dalam seminggu, dalam sebulan, dan berapa lama kita harus tahan? Artinya gini, saya sih ada tulisan di sini don't quit ya. Iya, artinya jangan berhenti, jangan-jangan pintu Anda terbuka sebentar lagi gitu ya. Saya nggak tahu, saya pakai baju ini sengaja nih, sesi spesial di ulang tahunnya channel Dr. Demul. Gitu ya. Ada Mas Fai juga di sini. Seberapa konsisten dan harus nunggu berapa lama sih untuk kita bisa dapat sesuatu dari YouTube? Itu takarannya beda-beda Kang. Dan konsistensi itu bukan cuman di hitungan seberapa banyak konten harus dikeluarin, bukan gitu. Tapi konsistensi di level gimana proses membuat kontennya, gimana mengolah kontennya, dan gimana caranya biar kita bisa membuat sesuatu yang baru secara konsisten gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin soal berapa banyak sih idealnya kita harus posting di YouTube gitu. Kalau saya bisa omong 1-3 kali dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ya? Karena di YouTube itu yang penting adalah quality-nya, bukan quantity gitu. Makanya kalau kita terlalu fokus di quantity, kayak misalnya, gue pengen cepet viral jadi gue mau bikin konten kayak tiap hari 1. Seminggu 7 gitu. Pada akhirnya dia akan lupa dengan quality gitu. Karena dia ngejar quantity kan. Nah itu yang harusnya dihindari sama content creator, khususnya di YouTuber gitu. Karena konsistensi itu diukurnya dari skala kualitas juga. Seberapa konsisten lu bisa bikin konten yang berkualitas gitu sih. Terus kalau dari misalnya ditanya berapa lama kita harus bikin konten gitu. Ya untuk bikin konten sebisa mungkin jangan terlalu lama sih. Jadi kan misalnya podcast sekarang kan populer Kang. Karena podcast itu ngeditnya nggak ribet gitu. Nggak ribet betul. Nggak perlu footage ya. Nggak perlu footage. Maksudnya nggak harus ada footage. Nggak harus ada grafis. Cukup dengan kita nge-roll obrolannya aja. Udah banyak value-nya di obrolan tersebut. Kemudian tinggal potong-potong yang tidak penting aja gitu kan. Jadi secara produksi pun tidak lama gitu. Dan kekuatannya 2 orang. 2 orang atau 3 orang. Bukan kekuatan orang sendiri kayak monolog. Monolog itu kan riset dulu, nanti di editing, diolah lagi segala macam. Itu agak lumayan effort dibandingin podcast gitu. Makanya sekarang banyak orang bikin podcast. Cuman seberapa efektif si waktu durasi podcast itu gitu. Ternyata waktu efektif podcast adalah 15-30 menit. Jadi kayak gitu-gitu sih Kang. Sambil di riset, sambil dicari tahu gimana caranya biar kita bisa bikin konsisten sesuai dengan si ramuan yang kita kelola dari awal gitu sih. Oke, jadi tadi kalau seberapa sering kita upload justru agak berbeda ya dengan medsos lain ya. Kalau saya dengar misalkan di TikTok atau Instagram itu ada istilah
brutal konten kreator gitu ya, sehari bisa 5, itu YouTube nggak bisa digituin ya? YouTube sepertinya nggak bisa begitu, karena emang beda algoritma juga kan. Kalau di TikTok memang itu kalau bisa sehari mungkin 10 post gitu. Nanti salah satu pasti ada yang viral gitu. Kalaupun misalnya nggak ada, ya hitungannya besok coba lagi gitu sih. Pun dengan Instagram walaupun secara quantity nggak sebanyak di TikTok ya, tapi YouTube itu kalau bisa sih jangan. Oh kalau bisa jangan. Karena durasi konten YouTube itu kan panjang. Kalau kita nelorin banyak episode dalam satu waktu itu beneran jatuhnya jadi stressful aja sih Kang. Oh gitu ya. Terus tingkat retensi kita, tingkat stres kita tuh jadi akan tinggi sekali sampai akhirnya tuh kita bikin konten tuh udah nggak genuine lagi tuh. Asal-asalan. Yang orang lain di copy paste gitu ya. Bisa akhirnya jadi gitu copy paste punya orang gitu ya. Oke. Nah kalau shot sendiri gimana? Kalau saya lihat Close the Door itu nggak banyak shot ya. Ini bolehnya gabung gak sih kita main long di video main yang panjang sama shot yang durasinya 60 detik di YouTube nih? Oke, aku nggak akan ngomongin Close the Door ya. Ini in general aja. Jadi sebenarnya shorts itu awalnya memang ada karena si tren video pendek di TikTok sama Instagram kan. Kemudian dibuatlah di YouTube gitu. Tapi di YouTube sendiri tuh ada fitur di mana kalau kita bikin shorts itu tuh udah ada tautan menuju ke long video. Oh linknya ya URL-nya. Jadi ketika kita, makanya banyak orang yang bikin shorts itu sebenarnya adalah potongan dari video panjang sebagai teaser gitu. Teaser untuk kita nonton video panjangnya. Jadi bukan video yang berdiri sendiri. Ada aja sih yang dia tuh bikin video shorts itu mirroring dari TikTok ataupun dari Instagram. Tapi biasanya karena penontonnya beda, tidak berjalan sama dengan di platform lain gitu secara views ya gitu. Mungkin kalau di TikTok bisa viral sampai 10 juta, di shorts mungkin cuma 1.000 karena penontonnya beda sih. Apalagi kalau kita ngomongin penonton, sorry Kang, kalau di TikTok itu mostly memang anak muda. Anak muda ya? Anak muda. Landscape-nya gitu ya? Landscape-nya gitu. Kalau di YouTube mostly muda dan mature lah, adult mature dan segala macam deh. Pokoknya hitungannya 18 sampai 34 tuh di YouTube, tapi kalau sampai umur 20-an itu di TikTok. Yang muda di YouTube mungkin niche banget ya. Atau nonton game dia terus gitu ya. Nonton hantu terus gitu mungkin ya. Betul. Nggak random. Kalau di TikTok kan random gitu random. Ya. Karena kan tinggal scroll aja kan. Jadi video yang keluar pun diatur biar random karena jatuhnya mungkin memang TikTok itu algoritmanya adalah gimana caranya biar orang-orang tuh bisa suka dengan banyak hal gitu dibandingin kalau di YouTube. Nah kalau kita bicara content production nih di YouTube katakanlah kita fokus ke YouTube ya. Sebetulnya tahapannya gimana sih? Apakah kita selalu ada yang viral kemudian kita langsung buat atau sebetulnya ada bagian-bagian yang menurut Mas Fai ini penting di dalam sebuah produksi konten untuk YouTube? Kalau tahapan membuat konten sebenarnya nggak harus melulu yang current issue. Nggak harus current issue. Nggak harus yang ngejar virality gitu. Tapi memang current issue itu akan ngebantu kualitas kontennya biasanya. Karena orang tuh emang lagi aware banget ke si isunya kan gitu. Tapi kalau kita mau bikin konten YouTube, udah pasti memang harus dilakukan 3 hal sih Kang. Yang pertama adalah praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah praproduksi ini penting karena kita harus riset dulu sebelum kita bikin konten. Apalagi kalau kita belum tahu mau bikin konten apa gitu. Itu tuh dipastikan kita harus riset sesuai dengan niche yang kita mau. Untuk nentuin niche juga sebenarnya ada tahapannya lagi. Tapi biasanya kalau orang sudah nentuin niche, misalnya passionnya dia adalah di otomotif gitu ya, dia pasti akan tahu risetnya tuh seefektif apa gitu. Karena dia udah tahu kan, udah tahu marketnya juga. Nah kemudian setelah riset, terus bikin skrip segala macam, masuklah ke proses produksi tadi. Yang kalau menurut saya kalau di YouTube memang tidak usah terlalu lama. Karena hitungannya makin lama kita memproduksi sebuah konten, biasanya makin lama pula kita upload. Lama durasi untuk buat konten ya maksudnya? Apalagi kalau sistem konten yang dipilih adalah bukan podcast. Yang banyak di pasca produksi nih, ternyata editingnya lama gitu ya. Jadi memang si 3 tahapan ini, pra, produksi, dan pasca itu penting banget gitu. Nah si proses editing ini nanti akan menentukan apakah si konten ini pada akhirnya bisa keluar sesuai dengan, maksudnya kan kalau pasca produksi itu kadang saya pakainya sebagai tempat di mana magic happens gitu. Magic happen di sana ya. Karena yang orisinil bisa jadi jauh lebih keren dengan bantuan editing. Yang tadinya tidak layak tayang kan akhirnya di-cut di proses editing gitu. Jadi si proses editingnya juga ini sangat penting, makanya harus diisi sama orang-orang yang kompatibel gitu sih Kang. Gak bisa kayak sembarang edit doang. Kalau kita bicara percepatan di dalam proses produksi itu kan menuju ke kunci dari konten kreator di YouTube tadi adalah konsistensi ya. Ngejar 1 sampai dengan 3 postingan seminggu gitu minggu. ya.
Uploadan per minggu. Tuh. AI membantu nggak Mas Fai? Nah itu, saya sendiri baru menyadari bahwa AI itu mempercepat proses produksi dan praproduksi. Pascanya kalau saya masih nyerahin ke manual, maksudnya ke editor gitu. Tapi ada juga yang pasca produksinya pun juga dibantu oleh AI. Lebih dari 50% gitu. Tapi kalau buat saya AI itu sangat ngebantu di praproduksi. Praproduksi justru. Praproduksi justru. Justru kalau misalnya saya mau bikin konten, yang pertama saya coba adalah ChatGPT. Dengan prompt yang tepat itu tuh semua yang kita butuhin tuh bisa dapat dari ChatGPT gitu. Entah itu script, entah itu riset tentang bintang tamu, entah kita mau main tema apa, itu dari ChatGPT sih. Kemudian pas lagi produksi AI juga ngebantu. Kadang misalnya anggaplah bukan podcast ya Kang. Misalnya kita mau bikin monolog gitu. Misalnya monolog gitu. Sebelum saya mulai produksi, itu saya udah bikin dulu tuh AI-nya tentang si gambar-gambarnya. Jadi ketika lagi taping monolognya, hostnya tuh udah tahu apa yang mau diomongin, sudah ada gambaran visualnya. Oh gitu ya. Sedangkan kalau sebelum era AI baru ketahuan itu biasanya belakangan pas pasca produksi. Oh pas ngomong ini kita cari gambar atau bikin apa gitu ya. Oh sekarang dibalik justru ya. Sekarang bisa dibalik. Jadi kayak kita udah tahu dulu gambarnya, udah bisa bikin storyboard dulu bahkan. Yang dulu kalau sebelum ada AI bikin storyboard tuh kayak agak males soalnya ribet kan bikin storyboard. Soalnya dengan bantuan prompt dan AI, storyboard tuh bisa selesai dalam waktu 1 hari. Bahkan kurang. Dari situ kita udah bisa dapat gambaran mau ngomong apa. Terus dramatisasinya di mana yang gitu-gitu sih Kang. Jadi beneran ngebantu banget sih AI. Beneran ngebantu ya. Sangat membantu sih. Apalagi ya mungkin di pasca produksi juga ada yang menggunakan itu ya. Ada. Untuk generate Betul, gambar, generate video gambar. bahkan sekarang ya. Bahkan memperbaiki kualitas audio. Oh iya, itu kita juga bisa ada. ini ya, tweak ya di sana ya. Nah, saya tuh waktu itu pernah dapet ini Kang kesempatan buat belajar di workshop YouTube. Jadi memang ada salah satu content creator Indonesia yang bikin dari A sampai Z-nya itu full AI. Full AI? Full AI. Oh gitu ya. Jadi dari riset voice over, animasi, pemilihan back sound, kemudian editingnya, itu tuh beneran pure AI. Bahkan ada juga yang menggunakan salah satu AI hanya untuk jadi sampel. Jadi kayak dia bikin sampel, kayak Kang Dede bikin sampel 1 menit ngobrol aja gitu ya. Masuklah ke si AI itu, kemudian diolah, terus besoknya Kang Dede gak punya waktu buat syuting tuh. Kang Dede mau syuting, ada kayak harus ada tayangan gitu ya. Kang Dede gak ada waktu buat syutingnya, Kang Dede bisa pakai sampel tadi, kemudian bikin skrip sendiri. Nanti si AI itu nge-translate script menjadi sebuah tayangan. Oh gitu. Jadi nanti akan ada tayangan Kang Dede tanpa Kang Dede syuting, tapi dengan script baru. Oh gitu. Kalau mukanya segala macam masih muka Kang Dede. Oh gitu udah. Oh gitu. Jadi beneran, ada yang seperti itu ya. Ada. Namanya Heijen kalau misalnya mau coba-coba. Oh iya berarti itu bisa ini ya, bisa semudah itu sebetulnya ya. Bisa semudah itu. Cuman memang ada anomalinya sedikit lah, kayak misalnya bentukan bibirnya kadang suka nggak sinkron. Tapi kalau dilihat secara sekilas mah itu kayak Kang Dede lagi podcast aja. Iya. Suara segala macam suaranya sama ya, karena persis. Kasih sampel kan tadi ya. Betul. Oh gitu. Bahkan bisa berubah bahasa, mau jadi bahasa Arab gitu misalnya. Itu bisa juga. Oh gitu ya. Itu beneran kalau misalnya Kang Dede punya manpower untuk mempelajari AI, itu bisa bantu untuk nge-upgrade podcast bahkan monolog Kang Dede sih. Iya, kadang-kadang kalau podcast apalagi tidak setiap saat ada narasumber kan ya. Iya. Kadang narasumber yang dipaksakan juga kadang view-nya jelek gitu ya, view-nya kecil gitu ya. Atau kadang kontraproduktif gitu ya. Nah, bicara mengenai view nih Mas Fai. Saya juga di awal-awal, sekarang juga masih belajar, masih melihat seperti apa sih maunya audiens yang biasa mampir dan view video saya gitu ya di channel Dr. Demul ini. Ya tidak konsisten tadi, kadang view-nya tinggi, view-nya rendah. Nah, kadang hasilnya ya gitu. Kadang-kadang saya ganti thumbnail itu lompatan beda banget gitu. Seberapa pengaruh sih thumbnail dan judul terhadap orang mampir dan akhirnya nonton itu? Padahal kadang gini, maaf nih, kualitasnya bagus kayaknya dan si videonya. keren videonya itu gitu ya. Tapi mungkinkah karena thumbnail jadi tidak ada yang mampir gitu? Atau mungkin, gimana ya? Itu mungkin. Jadi mungkin gini, ada satu teori yang bilang kalau kita punya thumbnail dan judul yang tepat, orang tuh persentase kliknya itu 30-50% lebih tinggi. Oh, tinggi banget ya. Karena sebenarnya thumbnail itu kan etalase Kang. Begitu kita masuk ke YouTube, yang pertama kita lihat kan thumbnail. Thumbnail dan judul gitu ya. Dan banyak orang yang berlomba-lomba bikin judul maupun thumbnail yang clickbait, yang bahkan kadang-kadang melanggar norma kesopanan gitu. Tapi memang jatuhnya karena itu adalah etalase gitu. Di antara sekian banyak pilihan tayangan yang mau ditonton gitu. Thumbnail dan judul itu adalah salah satu senjata utama untuk konten kita diklik sama orang untuk kemudian akhirnya ditonton gitu. Jadi memang
seberapa penting thumbnail? Penting banget. Penting sekali gitu. Penting sekali malah ya. Jadi memang harus dipelajari gimana caranya biar bisa bikin thumbnail yang clickbait. Tapi tidak clickbait tapi tidak berlebihan gitu lah intinya. Dan itu ada apa ya, jatuhnya ada formulanya juga Kang. Dan itu tergantung karakter si channelnya gitu. Mungkin kayak bisa di Close the Door, mungkin ada beberapa kata-kata yang provokatif gitu ya. Tapi belum tentu itu bisa diberlakukan di channel lain. Di channel lain, iya, karena saya juga pernah tuh yang agak negatif di tempat saya itu view-nya kecil. Tapi di tempat lain kayaknya tinggi gitu. Kayaknya viewernya gak bisa ditakut-takutin di tempat saya gitu gak sih? Betul. Salah satunya. Jadi memang YouTube itu menyediakan apa ya jatuhnya kayak alaman analytics untuk kita baca, untuk kita tahu gimana sifat penonton kita. Penonton kita gitu, bukan penonton YouTube secara keseluruhan ya, tapi penonton kita. Gitu. Di situ bisa lihat jam tayang mereka biasa oprek YouTube tuh jam berapa, kemudian preferensi mereka misalnya kayak gendernya mostly di mana, apakah di male atau female. Itu menentukan judul juga kan? Menentukan judul juga ya. Kalau misalnya kalau male mungkin kayak lebih on point, kalau female kayak lebih dramatis misalnya gitu ya. Terus umur juga menentukan gitu. Semakin ribet bahasanya, kalau penonton kita mostly 18 sampai 24, mungkin jadinya nggak masuk ke mereka. Skip aja gitu. Skip aja. Tapi kan kalau orang mungkin yang jauh lebih tua gitu, justru dengan proper language atau proper thumbnail, proper title, mereka lebih oke gitu. Yang muda mah yang lebih clickbait kayaknya. Yang gitu-gitu sih Kang. Jadi kayak semua itu bisa dipelajari di laman analytics YouTube tadi. Gitu sih. Jadi tidak fit for all ya? Tidak. Misalkan saya nyontek punya Close the Door atau Taulani TV atau apa yang terkenal langsung diimplement, belum tentu jalan. Belum tentu. Memang mirip-mirip sih, tapi itu tidak berlaku di setiap semua channel. Karakteristik juga berbeda ya gitu ya. Bahkan kalau misalnya Kang Dede lihat channelnya Raditya Dika, lihat aja si thumbnail dan judulnya, bahkan jauh lebih simpel. Simpel banget itu. Kayak cuman dua gitu kata gitu, kadang-kadang cuman gitu. Tidak provokatif sama sekali gitu, tapi tetap ditonton. Balik lagi karena penontonnya Reddit mungkin sudah terbiasa dengan itu dan mereka sudah kayak cukup penasaran dengan si judulnya yang disiapin sama Reddit, atau memang ya udah banyak orang yang mau nonton tanpa perlu ngeliat judul gitu sih. Gitu. Perlu konsisten gak sih thumbnail itu? Artinya formatnya, warnanya segala macam. Kalau saya lihat beberapa channel itu seragam banget gitu. Perlu konsisten, tapi juga jangan dilupain perlu adaptif sih Kang. Perlu adaptif ya. Karena tetap harus tergantung sama si trennya juga gitu. Walaupun untuk beberapa channel yang besar, karakter dan warna itu udah melekat, jadi nggak bakal dirubah gitu. Gitu. Tapi untuk yang baru yang masih nyari sih sebaiknya dicari formula yang tepatnya aja. Karena itu mempengaruhi nanti next videonya view-nya bagus atau tidak mungkin gitu ya. Karena si thumbnail itu beneran yang jadi etalase utama untuk orang ngeklik sih. Oke. Mas Fai, banyak teman-teman saya juga yang konten kreator di YouTube tapi mereka fokusnya ke konten upload gitu ya. Tanpa melihat analitik gitu ya. Tadi kebetulan kan bahas analitik nih. Sebenarnya ada aspek penting gak sih dari sekian banyak halaman analitik itu yang perlu kita perhatikan yang mana? Karena kan banyak di YouTube ya. Karena banyak banget nih begitu muncul semua analitik, entah ada waktu tonton, gender, bahkan reach-nya gitu. CTR-nya dan sebagainya itu banyak banget. Akhirnya orang malas nih. Sebenarnya ada yang mungkin tahap awal nggak? Analitik apa yang penting untuk kita perhatikan sehingga ya viewer kita dan subscriber mungkin bisa naik. Kalau ini pengalaman pribadi saya aja gitu. Mungkin in teori mungkin belum tentu yang saya omongin ini benar, tapi biasanya yang saya lihat kalau misalnya buka analytics, yang pertama adalah retention rate. Karena retention rate itu jadi kita akan ngebaca seberapa banyak orang yang nonton si channel kita. Berapa lama gitu. Durasinya ya? Secara persentase sih. Persentase. Jadi kayak misalnya dari 100% tayangan, orang tuh retention rate-nya 50%, berarti 50% dari tayangannya ditonton. Tapi selain si retention rate itu saya juga lihat watch time duration. Nah itu lebih spesifik karena itu di situ ada rata-rata ininya, berapa lama channelnya ditonton, berapa lama sih episode ditonton gitu. Kemudian saya juga ngelihat CTR-nya tadi, karena CTR itu berarti ada komparasi dengan si thumbnail yang tadinya dikeluarin, seberapa banyak orang ngeklik gitu dengan tayangannya. Tapi kalau si retention rate ini akan mempengaruhi seberapa kuat kontennya sehingga akan dipromosin sama YouTube. Karena kalau retention rate-nya kecil,
sama YouTube-nya nggak akan disebar. Oh, nggak akan disebar ya? Nggak akan disebar. Oh, okay. Jadi retention rate yang bagus adalah 50% sebenarnya. Oh, 50% ya. 50% dari total. Jadi misalnya kayak anggaplah tayangan 20 menit, 10 menit ditonton, YouTube akan nilai ini bagus, harus disebar. Oh gitu. Jadi kalau yang kecil itu tidak disebar-sebar oleh YouTube gitu ya? Tidak sih, yang saya tahu sih begitu. Kalau disebar-sebar oleh orang beda ya analitiknya? Oh beda. Retention rate itu kalau nggak salah sih memang yang otomatis akan disebar sama si YouTube. Oke, kadang-kadang gini ya, kadang-kadang di awal-awal apalagi saya ya, oke tolong dong nih di-share, subscribe lagi semua WA dan sebagainya. Nah itu tidak di-capture di dalam analitik? Setauku tidak. Tidak ya, dan tidak membuat YouTube akhirnya nyebar-nyebar gitu ya? Enggak, karena hitungannya kalau misalnya tolong di-share kan hitungannya itu ke platform lain ya. Oh dari eksternal ya? Dari eksternal gitu. Itu kan juga mungkin tidak gampang dibaca oleh YouTube ya. Cuman setahu saya retention rate itu akan mempengaruhi gimana YouTube akan mempromosikan si videonya ke broader audience. Gitu sih. Nah ini saya tanya agak detail nih, teknis berarti nih. Mas Fai, short itu kan 60 detik. Betul. Main itu kan agak panjang, ada yang 5 menit ke atas gitu ya. Sarannya lebih di atas 8 lebih menit. di atas malah ya gitu ya. Itu kan tipikal audiensnya beda ya. Betul. Apakah kalau kita terlalu banyak, misalnya main di 2 kaki nih, main dan short juga, nanti banyak subscriber yang masuk di short, akhirnya ketika kita feed yang main, mereka ya retensinya rendah, akhirnya tidak dilempar-lempar, itu saling mempengaruhi gak sih? Nah, sebenarnya ada triknya sih Kang. Gitu. Ini penting. Memang banyak orang yang pada akhirnya ngebelah 2. Jadi ada yang khusus shorts dan ada khusus yang video channel panjang. Beda nih? Channelnya sama, tapi sama? mereka belah 2. Jadi anggaplah kayak misalnya Kang Dede gitu ya. Ada Dr. Demul sama ada Dr. Demul Shorts. Itu channel sama? Channel beda. Oh beda, 2 channel beda. 2 channel berbeda. Gitu. Cuman brandnya sama, Dr. Demul. Gitu. Dr. Demul yang panjang itu khusus video panjang dan shorts yang promo. Oh gitu. Kalau yang Dr. Demul yang shorts pendek itu khusus untuk bikin video pendek aja yang 60 menit, yang kayak misalnya kalau Kang Dede bikin postingan di IG atau di TikTok gitu. Di luar sih yang video panjang tadi. Oh tapi bisa link ke yang channel satunya? Kalau itu yang promo aja Kang. Oh yang promo aja. Oke. Jadi kalau yang shorts ini misalnya kayak Kang Demul kalau misalnya panjangnya fokusnya di podcast. Terus misalnya monolog nggak jalan. Anggaplah mau bikin monolog baru tapi di shorts. Itu bisa. Gitu. Jadi bikin monolog baru dengan konsep ada 4, misalnya ada 4 shorts. Satu tema 4 shorts. 60. Tapi itu di satu channel sendiri. Di satu channel sendiri. Jadi orang tuh kebiasaan mereka untuk kebiasaan mereka di platform yang video pendek itu kebawa ke shorts gitu. Oh gitu. Jadi video panjang tidak saling mempengaruhi ya. Tidak. Malah saya khawatirnya gitu kalau digabung. Saya sekarang digabung terus terang. Mungkin saya kepikiran nih setelah podcast ini dipisah ya. Saya akan coba lah intinya gitu. Apakah yang biasa short itu ketika nonton main jadi sedikit gitu, retensinya rendah, akhirnya tidak dilempar-lempar itu mungkin berpengaruh juga ya kalau gitu ya? Mungkin karena sebenarnya saya juga nggak pernah baca analisa tentang itu, tapi hitungannya saya pernah tahu dari orang-orang bahwa ketika mereka bikin 2 channel dengan brand yang sama tapi dengan spesifikasi yang satu panjang satu pendek, itu tuh lebih works dibandingin kalau digabung. Karena kalau digabung memang pada akhirnya jadi terlalu banyak sih gitu yang harus ditonton. Dan habitnya kan beda ya. Habitnya beda, jadi akhirnya ya merugikan yang long juga gitu ya. Iya benar. Sementara AdSense kan di long yang banyak ya. Betul. Karena kemungkinan. Nah bicara long nih dan AdSense nih, kalau saya upload nih Mas Fai, itu pada saat upload biasanya ada notifikasi tuh kalau video kurang dari 8 menit itu tidak ada mid-roll AdSense gitu. Betul gak sih? Jadi berapa ini sih durasi yang minimum deh kalau kita upload yang long? Jadi tuh biasanya kalau long itu kita selalu saranin di atas 8 menit Kang. Jadi si gitu mid-roll AdSense itu kita bisa nambahin, gak cuma 1. Gak cuma 1 ya? Bisa bahkan kalau misalnya 40 menit bisa sampai 4 gitu. Tapi ya kalau misalnya mau 4-4-nya ketonton sama yang nonton gitu ya, ya berarti secara durasi, secara quality 40 menit itu memang harus berbobot gitu. Jadi orang emang nonton sampai akhir. Sampai akhir, scroll semua jadinya. Scroll semua gitu. Jadi 4 mid-roll AdSense tadi ke tonton lah gitu. Jadi AdSense-nya makin besar gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak berkualitas gitu dan orang tuh cuman watch time duration dari 20 menit cuman 3 menit atau 5 menit ya yang keklik paling cuman 1 gitu paling sih. Cuma 1 ya. Jadi AdSense-nya gak besar gitu. Makanya kadang tuh kalau saya generalisir gitu ya, 1 juta views tuh sebenarnya bisa dapat 10 juta IDR gitu. Karena kan CPM di Indonesia agak rendah ya. Anggaplah gitu ya 1 juta dapat 10 juta. Tapi 1 juta orang yang nonton full video itu pemasukannya jauh lebih besar. Bisa 40 juta. Bisa 40 juta. Gitu. Asal emang ditontonnya full. Iya. Karena
Karena memang biasanya yang terjadi sekarang adalah dari misalnya anggaplah 40 menit video, rata-rata orang paling nontonnya cuma 20 menit gitu sih. Oke. Nah, kalau dari long itu kita ada AdSense, semakin tinggi retensinya, kemungkinan roll-nya semakin banyak, akhirnya kita pendapatan lebih banyak. Nah, saya pengen tanya nih, kalau orang main di short YouTube, itu duitnya dari mana, Mas Fai? Ada sih, ada skemanya juga. Ada, tapi lebih kecil dong. Kecil banget. Ya, kecil banget ya. Oh, kecil banget. Bahkan ya, saya nggak tahu ya. Saya juga saya nggak pernah nggak main di sana ya. Nggak main di sana dan nggak pernah ngeliat secara langsung. Tapi saya pernah baca bahkan orang dengan 1 juta views aja kalau di YouTube bisa dapat longnya bisa 10 juta anggaplah gitu ya. Paling di shorts cuman nggak nyampe 1 juta sih. Iya. Emang kecil sih. Emang kecil ya, karena kan durasinya pendek ya kalau dari ads ya. Ya kecuali mungkin ya bikin promo atau endorse ya. Iya. Itu beda lagi itu beda lagi. Gitu. Makanya saya tadi sempat ngomong kalau nggak salah tuh ada subscribers masuk ke itu salah Kang, itu harusnya membership. Sekarang kan kalau orang kalau membership itu kan masuk harus bayar dulu kan. Iya, betul. Jadi memang baik lagi kalau misalnya kita ngomongin keuntungan apa yang bisa dapetin orang kalau bikin channel YouTube dari selain dari AdSense itu ada membership, kemudian ada afiliasi, kemudian ada merchandise juga, udah bisa jualan di situ gitu sih Kang. Gitu. Jadi banyak. Ada best practice gak sih? Kapan kita mulai membership? Kadang gini, yang gratis aja kadang gak ditonton, udah mau berani-berani membership, siapa yang akan bayar? Ada ini gak sih semacam best practice atau ya mungkin rule of thumb-nya gimana, Mas Fai? Aku sebenarnya nggak terlalu expertise di bidang membership, cuman hitungannya memang membership itu bagus di orang-orang yang sebenarnya sudah diakui oleh publik gitu ya. Jadi kayak dia reliable, dia kompatibel juga gitu. Maksudnya orang-orang tuh look up ke dia gitu. Dan personalnya ya? Personal dan kontennya sebenarnya. Cuman kalau membership itu kan biasanya adalah konten-konten yang tidak akan ditayangkan di yang video biasa gitu. Jadi anggaplah yang isu eksklusifnya, bahkan yang kontroversi itu bisa diupload di situ gitu. Jadi hitungannya tergantung si orang ini mau bikin membership untuk apa. Dia untuk bisa ngeluarin, kalau di TV dulu ada KPI kan. KPI itu kan jadi kontrol mana konten yang bisa tayang, mana enggak. Nah membership itu yang jadi filternya. Yang gak bisa tayang itu dimasukin semua di membership. Di sana. Karena anggapannya orang gak bakal nyebarin. Gak bakalan nyebarin. Dan gak ada dolar. Maksudnya kalau di YouTube video yang panjang kan ada community guidelines. Kalau kita ngelanggar kita bisa dapat dolar kuning. Jadi si pemasukannya dibatasin, bahkan dolar merah gitu ya. Tapi kalau di subscribers karena semua orang sudah bayar di awal gitu, tidak ada batasan itu. Jadi apapun mau diomongin bisa. Oh iya ya. Gitu sih. Dan orang merasa udah bayar ngapain nyebarin ya, gue rugi lu gratis gitu kan gitu ya. Bener. Gitu. Jadi tangannya tergantung tujuan orang bikin membership apa. Makanya kalau tanya best practice, baiknya sih memang orang-orang itu udah punya power sih. Jadi orang-orang secara otomatis akan join gitu. Tapi kalau misalnya mau nawarin konten eksklusif yang nggak mungkin ada di konten panjang, bikinlah membership. Gitu ya. Ya asal tadi kita personal brandingnya apa dan kontennya mau dipisahnya di membership apa gitu ya. Misalkan pembahasan detail langkah-langkah gitu ya. Terus ada plus live mungkin ya gitu ya. Khusus untuk member kayak gitu gak sih? Bisa. Live YouTube gitu. Bisa. Saya gak tahu ya. Tapi saya belum. Saya merasa gini. Saya merasa saya nunggu 100.000 dulu deh. Baru berani. Sebenarnya ada gini juga sih Kang. Kan banyak juga orang yang bikin tutorial atau review di YouTube. Tapi ujung-ujungnya mereka tuh nawarin kelas. Atau nawarin seminar gitu. Seminar. Itu kan salah satu bentuk gimana caranya kita dapat duit dari YouTube kan. Jadi kita kasih beberapa poin yang bisa dijual sehingga akhirnya hooknya adalah orang mau ikutin detailnya mereka di kelas gitu. Nah membership ini tuh bisa jadi itu juga sih Kang. Jadi kita gamblangin dulu di long videos gitu. Terus nanti ujung-ujungnya saya punya tips misalnya lebih detail lagi atau yang jauh lebih ngejual, tapi join membership ya karena semuanya ada di situ gitu sih. Gitu ya. Jadi ya eksklusif aja sih. Jadi tidak ada guidance udah berapa ratus ribu subscriber atau juta subscriber, bebas aja ya. Sama orang mau bayar ya jalan aja gitu. Iya. Makanya jadi kalau orang punya power biasanya lebih gampang untuk bikin membership karena udah banyak yang mau ikut karena udah reliable kan gitu. Dibandingin sama mereka yang kayak masih ngebangun. Gitu. Sekarang kan YouTube ada affiliate juga ya. Kita bisa tag ya. Iya, bisa tag merchandise, bisa mengganggu viewer gak sih Mas Fai? Maksudnya gini, jualan nih gitu ya. Setahu Mas Fai gimana nih? Lebih baik ditempel atau enggak ya? Ditempel. Oh tempel aja ya? Karena udah banyak dilakukan sama banyak orang gitu. Gitu. Bahkan di channel Close Door pun juga melakukan itu. Hitungannya selama ada merchandise tidak mengganggu views ya untuk kita sih nggak pernah ada views yang keganggu karena ada merchandise. Tapi saya ngelihat juga YouTubers besar bahkan kayak
Cristiano Ronaldo pun gitu, bahkan Mr. Beast ya ada juga mereka. Ada juga ya. Ada juga. Dan nggak ganggu ya, kecil juga di kanan. Nggak ganggu. Okay, itu kan bisa langsung di close sebenarnya. Jadi tidak mengganggu sih. Oke. Justru harus dilakukan. Lumayan ya. Ada yang hitungannya memasukkan tambahan Kang. Kalau emang orientasi adalah profit ya. Ya lakukan gitu. Tapi kalau orientasi adalah gue cuma pengen bikin itu biar orang mau dengerin gue doang, iya nggak usah. Gitu. Betul, personal branding aja, misalnya itu masing-masing balik ya. Nah kita bicara podcast nih, karena teman-teman saya juga banyak yang memulai podcast nih, Mas Fai. Dan kita tahu lah di lingkungan Close the Door juga ada banyak podcast ya. Nah tapi pengalaman Mas Fai nih, podcast itu apa sih tantangannya dan bagaimana menyelesaikannya? Karena teman-teman saya yang mulai podcast itu kadang 3 bulan hilang gitu ya. Kalau saya ya mungkin merasa bahwa ya harus jadi sesuatu channel ini gitu. Ada yang hilang 3 bulan gitu, ada yang podcastnya nggak ada lagi, akhirnya review gadget dan sebagainya. Apa sih tantangan podcast ini secara umum dan bagaimana nih menghandle-nya? Podcast itu tantangan pertama itu adalah narsum sih sebenarnya. Bener. Gak ada narsum, bener gak ada banget, podcast. Saya merasakan banget ya. Gak ada narsum, gak ada podcast. Jadi gimana caranya kita punya program yang ngejual gitu, yang seksi buat orang datang untuk ngomongin keresahannya mereka atau ngomongin profesinya mereka, biasa gitu kan. Tapi kalau sebenarnya narasumber tuh bisa diakalin sih Kang. Memang pada akhirnya orang-orang yang akan mulai podcast dia akan manfaatin si circle terdekatnya dulu untuk diundang kan, karena nggak semua orang pun bisa jadi host, nggak semua orang bisa jadi podcaster sebenarnya gitu. Karena kan podcaster yang asik tuh kan memang dia bisa ngedrive pembicaraan, nggak cuma dengerin, bisa nimpalin, bahkan bisa jatuhnya kayak ngebuka mindsetnya si narasumber sehingga narasumber ini dengan sendirinya dia akan ngomong terus gitu. Jadi di drive lah ini mah gitu. Nah banyak orang yang berlatih untuk menjadi podcaster atau menjadi host podcast itu dengan cara ngundang orang terdekatnya dulu biar dia nyaman. Gitu sih. Jadi memang selain si narsum tadi adalah pembawaan si hostnya. Karena yang akan nentuin si podcast itu berhasil atau enggak sebenarnya uniqueness dari si hostnya. Yang bawain juga ya. Yang itu penting banget ya. Itu sangat penting Kang. Karena ketika tidak ada karakter di hostnya gitu, akan sama aja dengan yang lain gitu. Bahkan dengan looknya aja itu tidak akan menjadi sesuatu yang membedakan sebenarnya. Justru yang membedakan adalah si hostnya. Jadi gimana caranya kita bisa membuat diri kita tuh ngejual, tapi juga bisa jatuhnya punya impact ke si narsumnya sehingga dia tidak hanya menjadi narsum, tapi menjadi teman ngobrol yang asik selama durasi tayangnya gitu sih Kang. Ya apalagi panjang ya. Apalagi panjang gitu. Tiba-tiba cuman berdasarkan checklist kan. Iya. Jadi apa sih interview jatuhnya ya? Iya kayak interview kerja gitu. Interview kerja. Sedangkan banyak orang yang mungkin tidak sadari bahwa ketika dia ngobrol kayak kita gini Kang, itu kan dinikmatin sama banyak orang gitu. Dan gak semua orang relate dengan obrolannya. Podcaster yang baik itu bisa membuat orang tuh relate sama obrolannya gitu. Jadi kayak wawasannya tinggi sehingga apapun yang diomongin sama narsumnya tuh bisa dielaborasi kemudian nyampe ke yang nonton gitu. Sehingga yang nonton menikmati si tayangan gitu sih Kang. Itu susah sih. Itu harus dipelajari ya. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Iya itu susah. Begitu lebih tinggi lagi narsumnya, lebih terkenal lagi, lebih spesifik lagi. Saya tuh selalu riset setiap ada narsum baru gitu. Latar belakangnya atau apa. Dan itu masih terus belajar, masih terus improve. Memang tidak mudah sih. Nggak gampang. Justru sampai akhirnya juga kan hitungannya gimana ya Kang? Justru banyak yang berguguran karena tidak bisa menguasai si teknik hosting gitu. Sehingga tidak ada kelebihan di podcastnya. Sehingga tidak ada yang nonton. Terus dia bingung mau ngundang narsum siapa, orang gak laku juga podcastnya gitu kan ya hitungannya. Jadi narsumnya gak ada yang mau datang gitu. Udahan aja gitu. Jadi mulai dari circle yang paling kecil dulu ya. Kalau mau latihan biasakan dulu latihan gitu ya. Biasakan latihan. Nah, kapan kita mulai naik kelas dan apakah orang-orang terkenal datang ke podcast itu berbayar gak sih? Pengalaman Mas Fai. Kita bicaranya dari podcast-podcast yang di luaran sana lah gitu ya. Kalau gini, pada awalnya mungkin nyari narsum itu bisa triggernya bisa karena bayaran atau kayak barter. Jadi kalau normalnya sih mungkin kalau ngundang public figure biasanya sih bayar ya. Karena kan mereka juga punya value kan gitu. Kita nggak bisa kayak ngeremehin value-nya gitu. Tapi memang yang paling gampang adalah pertama barter dulu Kang. Barter exposure lah. Atau misalnya dia mau mempromokan sesuatu ya dia harus datang ke sini gitu. Kita nyediain wadahnya gitu Kang. Tapi hitungannya tidak semua narsum itu gampang diundang kan memang.
Dan cara nge-reach mereka tuh gimana sih gitu? Berbeda-beda tuh. Beda-beda. Kita bikin story sendiri-sendiri tuh ya. Nah, kalau saya gitu kan. Nah kalau Kang Dede gimana? Maksudnya kalau ngundang narsum itu manfaatin tim untuk ngundang? Saya sendiri. Via apa? Via IG atau WA kalau yang udah kenal. Dan harus saya sendiri DM IG. Nah itu emang udah salah satu step yang bagus gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin karena dia ngerasa gue harus punya tim podcast gitu. Akhirnya dia langsung bentuk tim dan minta timnya untuk undang. Tapi jatuhnya jadi ada jarak dengan si narsum. Narsumnya bisa jadi gak mau datang karena ngerasa yang ngundang gue bukan yang punya podcast gitu. Oh di podcast terkenal pun memang langsung hostnya atau yang punya channel yang undang. Umumnya nih. Umumnya kalau kita mau mendatangkan orang akan lebih baik kalau kita sendiri yang ngundang. Karena kan ketertarikan kita terhadap orangnya jadinya ke deliver gitu Kang. Jadi urgensi orang untuk datangnya jadi lebih baik gitu ya. Dibandingin kalau bawahan kita yang ngundang gitu sih Kang. Gitu. Terus cara nge-reach-nya pun juga beda-beda gitu. Kalau misalnya kayak Kang Dede mungkin dari WA atau dari DM. Tapi ada juga yang memang dia tuh memperluas networknya. Terus pada akhirnya di off cam-nya, di off air-nya gitu ya. Dia ngobrol sama banyak orang sampai orangnya mau datang sendiri. Gitu dengan cerita-cerita sih gue ada podcast nih. Kita ngomongin gini. Gue bisa tuh datang ke podcast nanti kita ngomongin. Itu bisa juga sih Kang. Gitu ya. Gak cuma ngandelin si telekomunikasi aja sih. Iya. Jadi tahapan saya udah bener nih ya. Tahapannya udah benar. Belajarnya juga dari Mas Fai dulu. Waktu dia kasih tahu jangan nyuruh timnya untuk kontak. Itu saya ingat banget tuh. Soalnya beneran deh. Jadinya orang akan lebih dihargai ketika yang ngundang sendiri adalah yang punya acara gitu sih Kang. Cuman dibantu sama tim untuk riset gitu. Kayak misalnya kenapa kita harus undang orang ini gitu. Nanti kan dari tim risetnya kayak Kang, kayak kita harus ngundang misalnya si Ibnu nih Kang gitu. Karena Ibnu ini dia bagus di sini. Nah nanti Kang Dede misalnya ngomongin Ibnu untuk awalnya. Begitu nanti Kang Dede sudah mulai besar dan sudah mulai tidak ada waktu untuk ngundang orang misalnya ya. Alangkah baiknya memang timnya yang bergerak sih. Ada tim juga ya. Jadi simultan kita punya beberapa narsum dalam satu waktu. Sementara Kang Dede bisa ngurusin aspek lain gitu sih Kang. Tapi untuk awal sih sebaiknya ngundang sendiri dulu. Langsung ya itu yang saya lakukan juga sih. Dan untuk orang yang berbeda tuh story-nya berbeda juga. Yang harus kita build juga dengan mereka gitu ya. Gitu ya. Tidak bisa sama gitu ya. Bisa. Saya mengundang Anda, nanti Anda boleh branding di tempat saya. Itu nggak bisa untuk semua orang. Betul. Karena tidak semua orang butuh itu mungkin ya. Oke. Mas Fai selain tadi narsum ada apa tantangan atau challenge-nya ya dalam mengelola podcast? Kalau editing kan tadi relatively tidak rumit dibanding monolog atau konten yang lain gitu ya. Apa lagi kira-kira? Kalau saya narsum tadi yang soal si kapabilitas hostnya juga, kemudian kalau podcast itu, jadi banyak orang yang mikir podcast itu harus dengan alat-alat yang proper. Kayak sekarang nih Kang Dede punya mic yang mahal gitu ya, maksudnya nggak semua orang punya privilege untuk dapat kayak gini-ginian gitu. Mereka bisa mulai hanya dengan clip on. Walaupun secara kualitas jadinya tidak bagus gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada modal, mulai dulu aja gitu. Karena nanti semua akan terbangun kok gitu. Jadi tidak perlu proper banget harus punya set studio dan segala macam untuk bikin podcast gitu. Tapi memang tolong perhatikan look sih. Jangan sampai berantakan, jangan sampai sembarangan gitu. Ada beberapa orang yang mungkin mikir kayak unik nih kalau gue mau bikin podcast tapi tempatnya di taman misalnya gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa di taman itu berisik. Iya, misalnya berisik, noise ya itu. Terus banyak distraksi, misalnya ada burung terbang di belakang atau apa gitu. Sehingga esensi podcastnya malah nggak dapet. Orang ke distract dengan hal-hal lain gitu. Jadi memang untuk podcast karena memang basic adalah audio dan visual, sangat penting kalau kita punya alat yang proper dan look yang bagus gitu sih Kang. Tapi tidak harus yang mewah gitu sih. Gitu. Dan disesuaikan dengan si karakter konten yang mau dibuat apa gitu. Kalau misalnya kayak Kang Dede ngundangnya profesional, looknya seperti ini gitu, udah masuk gitu. Tapi kalau misalnya mau podcast tapi gibah-gibahan dengan look kayak gini kan nggak dapat ya gitu ya. Jadi kayak harus diperhatikan itu juga gitu, mau bikin treatmentnya kayak gimana gitu sih Kang. Oke, jadi berbeda segmen boleh dibilang berbeda juga ya, tergantung konsepnya gitu ya. Sebaiknya begitu sih. Ya. Jadi kayak orang masih masuk dengan si looknya gitu, secara visual gitu. Makanya emang banyak orang yang pada akhirnya bikin set podcast tuh netral. Jadi profesional masuk, ke fun-nya masuk, entertainment-nya masuk gitu. Dengan warna-warna yang biasanya agak colorful atau lebih earthy gitu sih Kang. Oke, gitu. Itu kalau untuk yang segmen yang berbeda gitu ya. Segmennya beda gitu sih Kang. Jadi tidak harus spot khusus gitu ya. Nggak usah. Kalau gini gibah susah nih kayaknya. Nah kalau gini mah udah ya. Emang Kang Dede kan ngundangnya profesional. Jadi kayak sudah masuk dengan si temanya gitu sih Kang. Ya gitu sih. Gitu ya. Luar biasa. Sebenarnya saya mau nanya ini nih Mas Fai. Orang tuh ngejar monetize nih. Monetize itu kan persyaratannya kalau gak salah di YouTube. Kita fokus di YouTube. Ada 1.000 subscriber gitu ya. Dan 4.000 jam tayang gitu ya. Itu gimana sih untuk mempercepat itu?
Selain tadi konsisten oke, tapi saya nggak dapat misalkan gitu. Itu ada nggak sih? Jadi itu cara benernya sebenarnya adalah ngebangun community sih Kang. Jadi kita harus banyak collab sama orang. Oh iya. Jadi untuk memperbesar si audiens, apalagi untuk memperbanyak subscribers gitu ya. Cara terbaik adalah collab. Kalau kita nggak punya basic community yang kuat gitu, dengan collab kita bisa dapat wider audience yang tadinya nggak pernah nonton kita jadi nonton kita gitu. Tapi ada juga orang yang pakai bot. Pakai bot tuh gimana? Pakai bot jadi dia kayak nambahin subscriber bot gitu. Jadi hitungannya. Bukan beli ya? Iya beli subscriber itu. Oh beli subscriber itu. Cuman itu kan tidak diperbolehkan sebenarnya. Kalau ketahuan bisa diblokir. Oh gitu. Dan kayaknya kalau misalnya kita beli subscribers itu tidak ada interaksi di kolom komen Kang. Karena mereka nggak nonton ya? Bodong. Bodong kan. Dan sebenarnya tingkat interaksi antara kita dengan subscribers itu tuh penting buat si YouTube memperluas si konten kita gitu. Jadi kalau dianggapnya tidak ada interaksi ya ini kayak akunnya akun biasa aja gitu. Dibandingin kalau banyak engagement ya gitu sih Kang. Sama komen gitu. Makanya sama kayak TikTok sama si Instagram, makin banyak komen itu biasanya engagement makin tinggi. Engagement rate-nya gitu. Itu penting sih. Jadi jangan belilah gitu. Tapi coba extra effort dengan memperluas koneksi tadi gitu dengan cara ngajuin collab dan segala macam gitu sih Kang. Ya kenapa saya tanyakan gitu ya, setahu saya juga dijual di luar sana 1000 subscriber 4000 jam tayang gitu ya, otomatis bisa monetize, tapi kalau itu bot itu bahaya justru ya. Justru bahaya ya? Kalau ketahuan YouTube kan diblokir langsung. Percuma effortnya gitu sih. Oke. Luar biasa nih, banyak sekali juga yang bisa kita share nih hari ini, termasuk mungkin yang ingin saya tanya ke Mas Fah ini. Kalau kita bicara mengenai YouTube nih, YouTube secara keseluruhan nih, apakah itu kemudian bisa menjadikan kita seseorang yang katakanlah kaya? Jadi YouTuber tuh kaya gitu, orang bisa gitu, itu kan banyak banget tuh. Tapi berapa banyak sih sebetulnya di luar sana yang tidak berhasil gitu? Kalau tingkat keberhasilan YouTubers mah sebenarnya besar Kang. Besar ya. Cuman memang gini, kayak Mr. Beast. Mr. Beast itu kalau saya nggak salah dia tuh punya keuntungan per tahun itu tuh sampai 600 miliar. 600 miliar keuntungan per tapi tahun. Itu kan dia YouTuber terbesar ya. Terbesar di dunia gitu. Itu bisa 600 miliar per tahun gitu. Bahkan YouTubers Indonesia sendiri pun juga mungkin penghasilannya ya ratusan juta sampai miliaran gitu. Tapi memang kalau misalnya untuk kayak dari YouTube ya menurut aku sih sekarang tuh platform sebenarnya banyak Kang. Nggak hanya YouTube, bahkan ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook yang juga bisa dimonetize sekarang. Facebook Pro ya kalau nggak salah ya. FB Pro atau apa disebutnya ya? Aku lupa deh namanya Pak. Tapi ada deh di Facebook tuh udah bisa monetize juga. Kemudian ada Pinterest, ada Canva, ada segala macam. Itu tuh sebenarnya wadah konten. Wadah konten gitu di luar si YouTube yang memang kita bikin konten yang kayak gini ya itu. Cuman kalau misalnya kita punya kemampuan, anggaplah misalnya visual gitu ya. Kita bisa gambar. Kita bisa jual di Canva, itu bisa dapat duit. Oh, template-nya dipakai orang gitu. Template-nya dipakai orang. Oh, gitu. Kita punya kemampuan fotografi, kita bisa jual di misalnya Shutterstock. Atau kita masukin di Pinterest, nanti bisa dijual ke orang juga gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak hanya YouTube yang bisa bikin kaya, tapi semua platform sekarang bisa bikin kita punya banyak pemasukan tambahan gitu sih. Oke, jadi potensinya tidak hanya YouTube ya. Potensi tidak hanya YouTube. Banyak. Cuman memang challenge-nya di YouTube adalah gimana caranya kita bisa bikin konten panjang. Yang hitungannya ya tadi aja kayak misalnya minimal 8 menit gitu ya. Tidak mudah juga tuh. Tidak mudah kan. Dan itu pun juga keuntungannya nggak langsung 1 juta views gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Bisa bertahap gitu. Cuman konten panjang itu tuh lebih nyita waktu dan energi kan dibandingin kalau kita bikin konten TikTok atau Instagram. Yang kalau TikTok apalagi kayak cuman joget aja bisa viral. Bisa dapat duit gitu dari situ gitu. Jadi kayak sebenarnya manfaatin keunggulan yang kita punya, coba disebar di berbagai platform gitu. Kayak Kang Dede udah punya YouTube. Mungkin Kang Dede nanti mau bikin segmen lain di platform lain, misalnya anggaplah di Instagram gitu. Itu juga bisa jadi sumber income tambahan. Udah pahami behavior pengguna media sosial itu penting ya. Iya. Tidak bisa
potongan di sini juga Di pasti mirror. berhasil di tempat lain nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahkan banyak oke. sekali TikTokers yang akhirnya mencoba mirroring ke Instagram, itu nggak jalan di Instagramnya gitu. Karena penontonnya beda. Kan kalau yang saya pelajarin, memang kalau penonton TikTok itu rata-rata 18-24, anggaplah begitu. Dan mostly itu kalau nggak salah male, mungkin karena banyak yang joget-joget kali ya, saya nggak tahu. Kalau di YouTube banyaknya juga male, 60% itu male dibandingin female gitu. Kalau di Instagram lebih banyak female gitu, dan kayak semuanya juga tingkat umurnya tuh beda-beda gitu. Kalau di yang 30 tahun ke atas banyaknya di Facebook dan di YouTube, tapi yang di bawah itu di Instagram sama TikTok. Jadi market kita tuh maunya di mana sih gitu? Kita mau main platform apa tergantung sama yang mau kita sasar itu sih, Kang. Oke, jadi kita bisa main di setiap segmen, di setiap media sosial. Yang penting ya kita tahu karakteristiknya ya. Betul. Dan bisa berhasil di semua tempat sebetulnya ya. Bisa aja. Asal mau ya. Asal mau. Tapi kan tidak mudah ya. Kalau saya nggak ada waktu, hanya potongan-potongan itu untuk promo sebenarnya sih Mas Fahid. Iya, makanya banyak yang jatuhnya ada yang full time content creator yang pada akhirnya dia bisa alokasi banyak waktu dan investasinya kemana-mana ke multi platform. Tapi ada yang part time content creator. Mungkin kayak Kang Dede, saya nggak tahu sekarang apakah sudah menjurus ke full time. Kayaknya menjurus ke full time. Menjurus ke full time. Karena ada yang awalnya masih ya part time itu hitungannya dia tidak punya banyak waktu untuk bikin konten yang berkualitas, sehingga akhirnya sih konten-konten itu ya nanggung gitu. Dan karena nanggung, jatuhnya dia ngerasa kayak kayaknya nggak jalan nih gitu. Padahal kalau dia mau seriusin bisa jadi jalan gitu. Bisa jalan. Ya kayak Kang Dede aja. Udah mulai serius, udah mulai jalan gitu. Ya, don't quit gitu ya. Don't quit. Ya baru setahun saya nih. Setahun tuh hitungannya cukup long sih, Kang. Cukup long ya. Biasanya sebelum setahun udah YouTubers quit baru ya. Karena iya. memang YouTube itu sempat meledak di zaman pandemi kan. Iya, pandemi. Karena orang-orang pasti nontonnya YouTube gitu. Tapi pasca pandemi kan sekarang sudah mulai gimana ya, orang mungkin investasinya nggak cuma ke YouTube doang, udah banyak platform lain juga, dan sudah terlalu banyak YouTubers baru bermunculan, sehingga kanalnya udah mulai kebagi tuh gitu. Jadi kayak untuk sekarang mencari 10 juta views itu tidak semudah ketika di zaman pandemi gitu sih. Makanya sekarang jatuhnya don't quit ya harusnya lebih apa ya, kayak lebih tebal gitu dibandingin pas zaman dulu sih. Iya. Dan setahun itu masih perlu kita extend lagi ya. Perlu. Endurance-nya ya gitu ya. Endurance-nya perlu, tapi ya fokus di masa upload tadi, Kang. Kalau emang Kang Dede tiga postingan per minggu aja sudah cukup draining gitu ya. Maksudnya kayak gue nggak bisa jagain kualitasnya nih kalau misalnya lebih dari 3 gitu, yang jangan gitu. Kurangin ya. Bahkan kalau berkurangin jadi 2 kali postingan seminggu gitu. Dengan fokusnya misalnya menghadirkan beneran narasumber yang berkualitas gitu misalnya ya. Atau punya konten lain selain podcast, misalnya ada satu monolog itu jadi yang ketiga dalam 1 minggu, jadi 3-3-nya nggak cuma podcast doang. Jadi kombinasi gitu ya. Oke. Itu jadi variatif gitu. Oke, variatif. Oke, selain don't quit, apa sih yang bisa disampaikan Mas Fahid nih terakhir nih ke teman-teman yang baru mulai atau sudah jalan gini-gini aja gitu ya. Kalau saya sih ya udah, saya menjelang full time, jadi saya pikir saya harus serius, endurance saya harus saya extend juga ke 2-3 tahun ke depan gitu. Apa yang Mas Fahid sampaikan? Buat semua konten kreator baru, hitungannya sih sebenarnya bukan, jadi di awalnya bukan jangan don't quit dulu. Sebenarnya gimana caranya biar kita bisa mencap bahwa kita punya authority, kita punya keunikan, kita punya sesuatu yang nggak ada di channel lain. Jadi yang dikejar itunya dulu gitu, bukan cuman untuk viral, tapi gimana cara kita bisa nge-step apa yang kita punya uniqueness itu biar ditonton sama orang gitu. Begitu sudah jalan, itu pasti challenge-nya banyak banget. Pasti banyak banget kayak kreatif blog dan segala macam gitu-gitu yang bikin kita jadi ngerasa bikin konten YouTube susah, gue mau coba ke lain aja. Itu tuh harus di apa ya jatuhnya, kalau Mas Edi sering ngomong tuh menurut beliau yang penting itu bukan konsistensi aja tapi dedikasi. Oh, dedikasi. Karena levelnya itu sudah di atas konsistensi. Dedikasi itu dia ngelakuin sesuatu yang dia gak suka tapi harus dia lakuin gitu. Soalnya kalau konsistensi itu hanya extend si apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi ketika kita udah bisa nemuin si dedikasi itu, pada akhirnya bikin konten akan jauh lebih gampang sih. Dan untuk memperluas si untuk memperluas tayangan, untuk memperluas penonton kita tuh, ketika kita sudah ada di level dedikasi itu tadi, kayak datang dengan sendiri gitu loh, Kang. Karena apapun yang tadinya kita nggak mau kerjain, jadi kita kerjain semua gitu sih. Termasuk narsum-narsum yang yang termasuk narsum-narsum datang yang sendiri gitu ya. Yang pada awalnya mungkin tidak pernah kita
sadari bahwa dia akan datang gitu Iya, ya. iya. Kayak misalnya Kang Dede punya mimpi mau ngejar Justin Bieber gitu ya. Tapi dengan level dedikasi tadi, bukan nggak mungkin nanti Justin Bieber benar datang ke sini gitu. Oke. Karena hitungannya kayak kita tuh ketika di level dedikasi, semua yang jelek-jelek tuh udah kita lakuin gitu. Tapi hitungannya pun perlu evaluasi. Jadi di level-level kita ngebangun sesuatu itu, jangan lupa baca si data. Karena banyak tidak dilakukan sama YouTubers biasanya. Ya analitik tadi ya Analitik maksudnya. tadi gitu. Karena oke. memang analitik itu penting, data itu penting untuk mengevaluasi konten kita dan untuk memperbaiki konten kita ke depan gitu sih Kang. Oke. Gitu. Kayaknya sih itu deh Kang. Gitu ya. Luar biasa sekali nih. Daging semua di ulang tahun channel Dr. Demul yang ke-1. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi lebih banyak ke teman-teman viewer kita, subscriber kita. Terima kasih Mas Fai Sama-sama. atas kehadirannya. Sama-sama. Thank you.